Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai si Sun King yang akan tampil di Moon Knight series nanti. Dan gua akan bahas mengenai versi komiknya, karena masih banyak banget yang belum paham mengenai universe-nya Moon Knight seperti apa dari komiknya. Makanya gua akan bahas ya mengenai siapakah Arthur Harrow atau Sun King yang akan tampil di Moon Knight series nanti, yang diperankan oleh Ethan Hawke. Nanti seperti apa sih? Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia tuh seolah-olah dia tuh kayak diperkenalkan sebagai raja gitu. Kenapa banyak mereka yang menyembah dia? Nah, siapa dia sebenarnya? Nah, kita akan bahas semuanya di video ini mengenai siapakah Arthur Harrow yang akan menjadi villain utama di Moon Knight series nanti. Oke, seperti apa di video gue, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan yuk kita akan bahas mengenai Arthur Harrow alias Sun King yang akan tampil menjadi villain utama di Moon Knight series nanti, dan gue akan bahasnya versi komiknya, siapa dia sebenarnya. Oke, langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan kalau kalian udah nonton trailernya Moon Knight ya, gue yakin lah lu udah nonton trailernya semua, dan kita akan bahas siapa si Arthur Harrow atau si Sun King ini akan tampil di Moon Knight series nanti. Karena gue dapet DM banyak dari kalian bahwa bang, bahas si Sun King tuh, karena gue lihat di trailer itu kok dia tuh kayak disembah banyak orang. Kenapa bang? Nah, ini banyak banget yang masih bingung mengenai siapa si Arthur Harrow, karena memang di trailernya pertama yang dijelaskan di Disney Plus itu memang tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai siapakah si Arthur Harrow ini, dan gua akan menjelaskannya dari komik siapakah si Arthur Harrow atau si Sun King ini. Oke, lanjut. Siapa ini sebenarnya? Dari sekian banyak musuh tangguh yang pernah dihadapi oleh Moon Knight, sebenarnya Arthur Harrow ini tidak terlalu sering diciptakan di Marvel Comics. Namun bagi beberapa penggemar serta Moon Knight, Dr. Arthur Harrow ini adalah seorang villain yang sangat berkesan. Diciptakan oleh Alan Schlesinger dan Chris Warners, Arthur Harrow pertama kali diciptakan di komik Moon Knight volume 2 di episode kedua yang dirilis pada tahun 1985. Mempunyai rambut berwarna coklat dan sisi kiri wajah yang lumpuh, Dr. Arthur Harrow ini adalah seorang ilmuwan Omnium, semacam organisasi misterius yang sering mendanai penelitian para villain di Marvel Universe. Meskipun tujuan dari Omnium ini masih misteri sampai sekarang, organisasi tersebut menyuruh Arthur Harrow untuk melakukan penelitian agar tubuh manusia bisa kebal dari sebuah rasa sakit. Untuk penelitian tersebut, Omnium bahkan mendirikan laboratorium rahasia di Yucatan, Meksiko, tepatnya di bawah piramida suku Maya. Di sana, Arthur melakukan banyak eksperimen mengerikan dengan menjadikan para petani di sekitar sebagai kelinci percobaan. Alasannya, mengapa Arthur setuju untuk mengerjakan penelitian tersebut itu adalah karena dia ingin menyembuhkan mukanya yang sudah menjadi lumpuh. Pertemuan pertamanya dengan Moon Knight itu ketika terjadi Mark yang sedang berada di Meksiko, dan dia mendapatkan sebuah penglihatan gaib yang menunjukkan Arthur Harrow sedang melakukan eksperimen mengerikan di sebuah piramida. Mark yang pada saat itu kebetulan melihat penculikan seorang wanita bernama Victoria Grail oleh suruhan Omnium, dia langsung menyelamatkannya dan mengetahui bahwa mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari Arthur Harrow. Bersama Victoria yang ingin mengungkap kejahatan Arthur Harrow, Mark yang berubah menjadi Moon Knight itu kemudian melacak keberadaannya, dan setelah dia menemukan tempat penelitiannya, betapa terkejutnya mereka berdua karena ternyata banyak sekali korban eksperimen yang sekarang sudah dikendalikan pikirannya oleh Arthur Harrow. Para petani korban eksperimen tersebut itu ternyata merupakan hasil percobaan yang telah berhasil, karena mereka tidak bisa merasakan sakit walaupun Moon Knight mematahkan tulang-tulang mereka. Setelah Moon Knight berhasil menemukannya, Arthur Harrow mencoba kabur dengan menggunakan helikopter. Sebelum pergi, dia melemparkan peledak yang membuat Moon Knight terpaksa membiarkan Arthur Harrow lolos karena berusaha menyelamatkan Victoria. Arthur akhirnya bisa kabur dan bertemu dengan pemimpin Omnium yang kembali mendanai penelitiannya di sebuah laboratorium baru di Asunción, Paraguay. Sejak saat itu, Arthur tidak pernah terlihat kembali di Marvel Comics dan menjadi salah satu villain yang berhasil memenangkan pertarungan melawan Moon Knight. Meskipun sebagian besar musuh Moon Knight diciptakan mempunyai kemampuan super yang berasal dari dunia gaib,
Sebaliknya, Dr. Otohoro ini justru sama sekali tidak mempunyai kemampuan super apapun. Dia hanya seorang ilmuwan gila atau mad scientist yang jenius dalam melakukan penelitiannya untuk menghilangkan yang namanya rasa sakit. Sebagai orang yang sangat ahli dalam membedah dan juga ilmu sains, dia melakukan banyak eksperimen terlarang pada sekelompok manusia dan menjadikan mereka seperti zombie yang tidak merasakan sakit. Meskipun dibilang cukup berhasil dalam penelitian dalam eksperimennya, Arthur Harrow tidak pernah diceritakan berhasil dalam menyembuhkan lumpuh di wajahnya, di mana penyakit tersebut menjadi salah satu kelemahan Arthur yang membuatnya tidak pernah berhenti merasakan sakit. Itu juga yang pada akhirnya dijadikan motivasi oleh Arthur untuk melakukan sebuah eksperimen jahatnya. Sejauh ini, yang kalian lihat di trailer Moon Knight itu, Arthur Harrow yang diperankan oleh Ethan Hawke ini terlihat mempunyai penampilan yang hampir mirip seperti di komiknya, yaitu berambut coklat tua dan sama-sama mengenakan kemeja berwarna coklat. Perbedaannya adalah terletak pada wajah yang tidak memiliki brewok dan juga terlihat normal tanpa ada kelumpuhan sama sekali. Kemungkinan background Arthur ini di serialnya akan diubah oleh sang kreator untuk menjadi lebih modern dan bisa jadi dia bukan seorang mad scientist seperti di komik, melainkan seorang pemimpin sekte misterius yang akan bersinggungan dengan petualangan Moon Knight. Sebelumnya, dalam sebuah sesi wawancara, aktornya yang akan memerankan si Arthur Harrow yaitu adalah Ethan Hawke ini sempat menggambarkan bahwa karakter yang akan dia perankan sebagai Arthur Harrow sosok yang terinspirasi oleh tokoh nyata David Koresh. Di Amerika sendiri, Koresh dikenal sebagai pemimpin sektor sesat Branch Defiance, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas tragedi baku tembak di Waco pada tahun 1993 yang telah menewaskan banyak banget orang termasuk Koresh sendiri. Artinya, kemungkinan besar bahwa Arthur Harrow di series Moon Knight ini akan memimpin sebuah sekte misterius sebelum dia bertemu dengan Mark dan menyuruhnya untuk merangkul kekacauan yang ada di kepalanya. Oke, itu adalah sejarah singkat mengenai Arthur Harrow di komik dan perbandingan di trailer Moon Knight nanti. Dan jadi bisa dibilang gua udah analisis dari segi wajahnya sama action segala macam. Ini berbeda banget dengan versi komiknya. Kan di komiknya Arthur Harrow itu melakukan sebuah penelitian di mana itu penelitian sangat ilegal dan juga berusaha mencuci otak korban-korbannya sehingga mereka itu bisa menghilangkan rasa sakit dan bisa dikendalikan langsung oleh Arthur Harrow. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang Arthur Harrow itu bisa dibilang adalah seorang yang biasa aja ya. Dan dia itu adalah seorang yang gila akan sains dan juga semua riset penelitian itu adalah sebuah sains dan dia tuh berusaha untuk menaklukkan yang namanya rasa sakit. Oke, itu adalah versi Arthur Harrow di komik. Kalau di series ini gua melihat itu dari segi tampilannya aja, ini tidak ada wajah-wajah sangat cacat, itu nggak ada. Karena kalau gua bandingkan lagi di komik, si Arthur Harrow ini adalah seorang yang ingin menghilangkan wajah cacatnya ini untuk menghilangkan rasa takutnya dia. Karena semenjak itu udah ada rasa cacat di sini, dia tuh kalau keluar ke kota segala macam, dia tuh dibully sama orang, dia tuh caci maki, bahkan sampai dihina-hina. Itu yang membuat si Arthur Harrow itu merasa dia tuh harus melakukan penelitian ini agar supaya wajahnya kembali seperti semula dan menghilangkan semua kecacatannya ada di wajah tersebut. Itu adalah versi komiknya. Tapi kalau versi series ini kelihatan banget bahwa si Arthur Harrow ini kalau gua perhatikan dari dia tuh muncul pertama kali di trailer tersebut, kita bisa melihat bahwa dia tuh kayak memimpin sebuah sekte misterius yang bisa dibilang sekte misterius ini masih belum ada satupun di komik. Karena di komik itu si Arthur Harrow ini adalah seorang yang sangat jenius dan juga latar belakangnya itu adalah mad scientist. Kalau di sini gue tuh melihat kayaknya gak ada latar belakang seorang scientist, tuh gak ada. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak pakai baju biasa, pakai tongkat, dan modelnya tuh kayak seorang yang benar-benar kayak seorang pemimpin sekte misterius gitu loh. Jadi kalau kalian perhatikan situ ada orang-orang yang menghormati dia, bahkan sampai memuja dia, bahkan sampai beberapa orang yang membawa senjata itu mengawal dia dan sampai memuja dia sebagai layaknya seorang dewa. Nah, kayaknya di sini ya mereka tuh kayak tergabung ke dalam sebuah sekte misterius yang bisa dibilang akan menghancurkan kota. Bahkan si Arthur Harrow ini punya tujuannya sangat bisa dibilang mengerikan, bahkan ke hal-hal gaib seperti itu ya. Bahkan kalau kalian perhatikan si Arthur Harrow ini mengatakan this chaos induce you. Kalau kalian perhatikan si Arthur Harrow pernah berkomunikasi dengan si Mark Spector ketika dia tuh ada di sebuah museum di dalam Mesir. Jadi kalau kalian bisa melihat si Arthur Harrow itu mengatakan bahwa tuh this chaos in you. Jadi si Arthur Harrow itu merasa dia tuh kayak melihat ada sesuatu yang beda di dalam diri Mark Spector. Jadi bisa dibilang si Arthur Harrow tahu bahwa dia itu mempunyai berbagai macam alter ego. Dan kalau kita bandingkan dengan versi komiknya, sebenarnya juga Arthur Harrow itu juga mendapatkan kekuatan Sun King itu berdasarkan dari alter ego juga. Jadi si Sun King ini punya berbagai macam alter ego yang sama seperti si Moon Knight ini ya. Jadi kalau kalian melihat tuh si Arthur Harrow itu kalau di komik versi rebootnya, bukan versi lamanya, versi rebootnya dia itu juga punya kekuatan dari matahari, sehingga dia tuh
punya banyak banget alter ego yang ada di kepalanya, sehingga itu membuat itu juga menjadi gila. Nah, bedanya adalah Mark Spector ini bisa mengendalikan semua ketiga alter egonya, yang bisa dibilang itu udah menjadi ahli ya. Sementara si Otto Horror ini dia tidak bisa mengendalikannya sejak awal, itu mempunyai kekuatan saking ini, sehingga bisa dibilang si Otto Horror ini ketika dia itu mengendalikan semua alter egonya, dia menjadi gila dan juga dia itu menjadi sangat depresi, sehingga dia itu melakukan sebuah uji coba dalam tubuhnya untuk memiliki sebuah alter egonya. Tapi tiba-tiba dia itu menambahkan sebuah kekuatan dari matahari, sehingga apa ya, dia itu sebagai Sun King ya, dan sebagai makanya dia itu bisa membongkar api di tangannya, bahkan dia itu bisa menjadi full api di tubuhnya, sama seperti Human Torch versinya Fantastic Four. Itu adalah versi komiknya. Nah, bedanya adalah kalau yang gua ceritakan tadi itu adalah versi atau horror versi komik lamanya. Nah, kalau versi barunya ini sama, cuma dia tuh apa tujuannya beda, yaitu adalah dimana dia tuh ingin memperbaiki wajah rusak, tapi tiba-tiba pada saat dia tuh depresi, dia tuh tak sengaja dia tuh langsung menguji coba tubuhnya sendiri, karena dia tuh merasa bahwa subjek-subjek yang udah pernah dia culik sebelumnya, korban-korban yang udah pernah dia culik itu nggak berhasil, dan juga tidak ada banyak yang berhasil. Alhasil dia depresi dan dia menguji coba tubuhnya sendiri. Alhasil dia dapat kekuatan itu dari sains, itu adalah Sun King itu sendiri. Nah, jadi seperti itu adalah kenapa si Otto Horror itu menjadi Sun King, seperti apa ya, dia punya kekuatan api segala macam dari kekuatan asal di matahari, itu semuanya dari sains loh si Sun King ini. Makanya untuk film Moon Knight yang akan muncul di ini adalah si Sun King ini adalah bisa dibilang kayaknya dia nggak akan punya kekuatan api deh. Gua nggak tahu ya, tapi bisa jadi dia itu punya, kan dari tampilannya aja ini kayak versi komik ributnya. Nah, kalau kalian bandingkan dengan versi komik ributnya, si Otto Horror ini bajunya sama banget loh. Dia tetap rambutnya panjang, bajunya dengan baju panjang dengan coklat tua, sama dia itu bawa tongkat. Itu sama banget dengan versi Otto Horror versi komik ributnya Marvel. Sama, cuma dengan tujuannya berbeda. Nah, gitu. Jadi ada versi reboot sedikitnya lah si Otto Horror, tapi bisa dibilang untuk Otto Horror itu di komik nama itu bukan Otto Horror. Jadi si Sun King ini di versi komiknya Marvel itu si Sun King ini tidak punya identitas. Oke, tidak punya identitas, dan banyak banget fans yang berspekulasi bahwa si Otto Horror ini adalah Sun King. Otto Horror ketika dia tampil di situ tuh, dia itu disebut oleh banyak orang, sehingga dia itu kayak dia itu lahir sebagai seorang dewa, seperti namanya Sun King, dewa matahari. Nah, gitu. Makanya aduh, gua pengen tahu sih sekte apa yang dimaksud, dan juga kayaknya MCU kan punya inovasi berbagai macam ya, karena ya gua suka banget dengan MCU itu. Mereka tuh sangat kreatif untuk memunculkan sebuah cerita yang sangat bisa dibilang tuh deadline-nya udah cepet, tapi mereka tuh idenya sangat banyak gitu. Jadi gue suka banget dengan versi MCU ini, dan gue pengen tahu apakah Moon Knight ini bisa menjadi series yang dark atau tidak, karena kalau gue lihat detailnya aja itu udah dark banget pak, mohon maaf di sini. Makanya gue pengen tahu apakah Otto Horror yang dibangun di sini itu sama banget dengan komik lamanya atau komik rebootnya, atau si MCU punya si Otto Horror-nya sendiri. Jadi mereka tuh mengubah originsnya, dan juga si Otto Horror ini juga mempunyai sekte di mana di komiknya itu tidak pernah ada. Jadi bisa dibilang background dia itu sebagai mad scientist dan juga ilmuwan gila yang haus akan informasi sains itu gak ada. Jadi bisa dibilang kayaknya akan menjadi berbeda sih di sini. Makanya ya kita lihat aja dari seperti apa hasilnya. Dan Otto Horror ini kemungkinan untuk pembaca Moon Knight lama kemungkinan ini tidak akan ke-trigger, karena dari fisiknya aja, dari segi pembentukan dia itu aja itu beda. Jadi bisa dibilang ini akan menjadi story yang sangat baru, untuk fresh story buat kalian fans Marvel, juga para fans baru maupun fans lama ya. Ya seperti makanya gue pengen tahu seperti apa hasilnya, dan bagaimana penggarapan dari segi storynya, bahkan backgroundnya seperti apa sih untuk villainnya si Moon Knight ini ya, itu si Sun King ini. Dan gue nggak tahu apakah dia itu bisa mempunyai kekuatan api seperti di komik ributnya, atau dia itu hanya sebagai mad scientist bisa, atau dia itu hanya sebagai atau si backgroundnya benar diubah oleh Marvel series. Gue nggak tahu, tapi jelas ini kita akan lihat aja nanti ya di tanggal mainnya nanti ya, akhir Maret ya, masih lama pak. Tapi ini gue udah menjelaskan semua mengenai si Otto Horror seperti apa. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa kembali ke video tadi, ke durasi awal tadi ya, untuk melihat kembali seperti apa dia sebenarnya. Oke, itu cuma review kalian mengenai Otto Horror versi komik lama, versi komik rebootnya. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Sun King atau Otto Horror ini, tulis kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan memberikan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!